atau proses belajar dan analisis dalam pikiran kita itu akan tumbuh selama berproses. Aku kan nggak lulus nih beberapa beasiswa gitu ya. Bagi aku tuh kayak ngerelain nggak lulus beasiswa ataupun ngerelain hal-hal yang aku gagal tuh susah banget. Jadi di psikologi itu ada yang namanya container theory atau teori kontainer. Dulu ketika belum S3 aku tuh bener-bener ngikut banget gitu. Itu bukan urusan kamu untuk menjadi seseorang yang harus fit in all people. Ubah makna kegagalan dalam diri kamu. Terus karena emang tujuan aku adalah satu beasiswa ini. Jangan pernah bermimpi kamu bakal percaya diri kalau kamu masih dengar pendapat orang lain dan masih baper sama perasaan kamu sendiri. Kalian udah mau berani melepaskan dan merelakan mimpi kalian, pastikan dulu apakah kalian sudah benar-benar berusaha. Yang ternyata poin-poin ini bakal ngerubah hidup kamu seutuhnya. Halo guys, welcome back to Kak Malpus Channel. Di hari ini spesial banget karena aku udah lama nggak muncul. Jadi aku akan memberikan kalian satu video yang bisa merubah hidup kalian. Yes, satu video yang bisa merubah hidup kalian. Penasaran nggak? Pokoknya harus nonton sampai habis ya. Karena aku bakal jelasin poin-poin kehidupan apa yang udah aku dapetin selama ini ketika aku berprogres ya, sampai aku daftar S1, S2, S3 dan semua kegagalan beasiswa aku. Pokoknya ini adalah makna-makna kehidupan atau moral value dan moral lesson yang bisa kalian pakai dan kalian terapkan, yang ternyata poin-poin ini bakal ngerubah hidup kamu seutuhnya. Hai guys, kenalin aku Malpus. Aku adalah mahasiswa S3 di umur 24 tahun dan mungkin kalau dari umur memang aku terbilang masih muda ya, tapi kalau dari proses hidup kayaknya aku sudah menjalanin semua kesedihan, kebahagiaan, ups and downs, pokoknya semua kepahitan hidup ini kayaknya aku sudah merasakan seperti itu. Jadi selama aku berproses dari A sampai Z ini, aku banyak banget kayak ketemu beberapa poin-poin dan juga moral value di mana ternyata dulu aku tuh banyak banget gapnya. Gap dalam artian yang kayak, oh dulu tuh aku nggak ngerti loh ternyata maknanya tuh kayak gini. Oh sekarang akhirnya aku paham, oh maknanya tuh kayak gini gitu. Dan ini pastinya bakal ngerubah hidup kalian banget. Kenapa? Karena aku tahu kita pasti relate sama poin-poin ini, dan ini juga penjelasannya bakal penting banget dan kalian pahamin banget untuk bikin kalian upgrade diri dan tentunya menjadi wanita yang lebih baik lagi. Pertama, dulu itu aku menjadi wanita yang bener-bener susah banget teman-teman buat merelakan. Ini in case di pendidikan ya. Jadi misalnya nih, aku kan nggak lulus nih beberapa beasiswa gitu ya. Bagi aku tuh kayak ngerelain gak lulus beasiswa ataupun ngerelain hal-hal yang aku gagal tuh susah banget. Kayak aku udah berusaha semaksimal mungkin, kok aku gak dapet gitu apa yang aku usahakan. Dan sometimes memang sebagai wanita aku tuh ngerasa bahwa merelakan dan mengikhlaskan atau melepaskan itu adalah hal yang sangat sulit. Dan kayaknya kita semua tahu ya, kayak wanita ataupun laki-laki kayaknya semua tahu bahwa merelakan itu hal yang tidak mudah. Tapi yang perlu kalian tahu adalah ternyata sekuat tenaga apapun kamu kadang mencoba untuk mendapatkannya, kalau memang itu bukan rezeki kamu ya itu nggak akan pernah jadi milik kamu teman-teman. Ketika dulu aku mencoba satu beasiswa nih ya, aku kejar terus karena emang tujuan aku adalah satu beasiswa ini. Udah aku coba berkali-kali, udah berusaha berkali-kali, tapi ternyata nggak dapet dan ya nggak lulus gitu. Ternyata apa? Ternyata memang it's not belong to me, dan kalau itu emang bukan milik aku ya aku nggak akan pernah bisa dapet ini tuh. Dan kalau emang itu bukan rezeki aku ya itu nggak akan bisa sampai kapanpun akan jadi milik aku. Dan memang merelakan dan melepaskan itu adalah hal yang two different things ya teman-teman. Jadi kalau kalian bilang, oh aku udah rela nih gitu, oh aku udah lepas nih, itu sebenarnya dua hal yang berbeda menurut aku. Jadi kalau misalnya kita sudah melepaskan itu belum tentu kita merelakan, tapi kalau kita sudah merelakan itu pasti kita sudah melepaskan gitu. In case di education ya, di era pendidikan, kamu misalnya sudah mau merelakan your dream, your ambition atau mimpi-mimpi kamu yang sebelumnya itu belum tercapai kayak gitu. Sebenarnya kadang kita tuh perlu ada beberapa fase untuk istirahat. Jadi kadang you don't need to let it go gitu. Jadi kamu belum tentu harus melepaskan mimpi tersebut karena ya belum tentu itu bukan untuk kamu gitu loh. Belum tentu mimpi itu tuh memang bukan buat kamu. Jadi kadang kamu harus istirahat sebentar, kayak ambil start lagi, terus ngulang lagi, baru nanti coba lagi. Nah kadang gitu ya. Jadi yang poin pertama kayak gitu. Dan yang kedua memang hal tersebut itu ya it's not yours, itu bukan untuk kamu gitu. Dan ini yang aku alami ketika aku daftar beasiswa kemarin.
yang aku udah gagal banyak banget gitu ya. Jadi pada saat itu aku mengerti bahwa oh, kenapa sih aku dapet poin kedua di mana aku udah paham bahwa ini tuh bukan jalan aku, ini tuh bukan rezeki aku. Yaitu ketika aku sudah mencoba sering banget, aku bahkan mencoba 7 kali jenis beasiswa S2 luar negeri. Setelah aku mencoba berkali-kali dan ternyata aku tetap nggak lulus, in that time aku baru ngerasa bahwa oh, ini kayaknya bukan jalan aku deh. Makanya aku harus menyiapkan hal-hal lain dan mencoba untuk mencari tujuan yang baru. Itu ya. Jadi kalau kalian udah mau berani melepaskan dan merelakan mimpi kalian, pastikan dulu apakah kalian sudah benar-benar berusaha, apakah kalian sudah benar-benar mencoba. Karena kalau kalian nggak coba dan nggak berusaha tapi bilang ah itu kayaknya bukan rezeki aku, kayaknya itu salah besar. Jadi coba dulu, usahain dulu semaksimal mungkin, coba hal terbaik yang bisa kamu coba, baru nanti hasil akhirnya kamu bisa menganalisis apakah it's my dream or not gitu ya. Oke, dua, jangan pernah bermimpi kamu bakal percaya diri kalau kamu masih dengar pendapat orang lain dan masih baper sama perasaan kamu sendiri. Aku udah bener-bener ngerasain banget dimana fase kehidupan aku yang aku nggak ambil pusing sama ucapan orang lain. Dan fase dimana aku tuh tidak mengizinkan apapun hal negatif yang masuk ke diri aku. Baik itu ucapan orang lain atau apapun yang aku dengar kayak gitu ya teman-teman. Jadi di fase ini, kamu gak akan pernah jadi orang yang percaya diri kalau kamu masih dengar pendapat orang lain dan juga kamu masih baperan sama perasaan kamu sendiri. Aku kasih contoh, dulu aku gak pernah banget mau percaya diri ketika aku ngomong di depan orang banyak, which is aku sampai gak mau ikut organisasi gitu, aku gak mau ikut himpunan ataupun ya kegiatan-kegiatan yang rame karena aku gak mau ngomong di depan orang banyak. Kenapa aku nggak mau ngomong di depan orang banyak? Ya pertama karena aku takut sama pendapat-pendapat orang lain, kayak ini apa sih sok keren banget gitu ya. Banyak banget semua ketakutan aku ketika aku mau ngomong di depan orang banyak. Dan itu adalah hal yang membuat aku tidak percaya diri. Dan yang kedua adalah aku fokus banget sama perasaan aku, kayak oh bener nggak ya ada yang ngatain aku, bener nggak ya bakal ada orang yang ngomongin aku, bener nggak ya aku tuh not worth it, bener nggak ya aku tuh nggak bagus, bener nggak ya kayak public speaking aku tuh jelek nih. Jadi ketika aku fokus sama dua hal yang gak penting, pertama adalah pendapat orang lain dan yang kedua adalah pendapat atau perasaan aku sendiri yang buruk, akhirnya aku gak akan pernah percaya diri. Dan ini juga bakal terjadi sama kalian kalau kalian masih aja fokus sama dua hal ini. Jadi bener-bener kalian harus set your barrier ya teman-teman. Jadi jangan pernah kayak dengerin omongan orang terus ataupun kamu dengerin feeling kamu terus, yang which is feeling kamu tuh nggak selalu benar dan juga nggak selalu salah. Tapi menurut aku just do it. Confident atau kepercayaan diri itu nggak bakal terbentuk kalau kamu masih mendengarkan dua hal ini. Yang pertama adalah pendapat orang lain, yang kedua adalah perasaan kamu sendiri. Kepercayaan diri itu nggak bakal terbentuk dalam 1-2 hari teman-teman, jadi harus dilatih terus dan terus. Dan ketika kalian ada di fase udah nggak peduli lagi sama omongan-omongan negatif orang, trust me, hidup kamu tuh bakal berubah 100%. Karena kalian udah mau mencoba hal baru, mencoba upgrade diri, mencoba hal-hal yang mungkin sebelumnya kalian belum coba, and that's your life, oke? Jadi jangan pernah dengerin omongan orang lain dan juga baper sama perasaan diri sendiri, apalagi omongan-omongan yang negatif. Ketiga adalah ubah makna kegagalan dalam diri kamu. Kalau misalnya kamu kayak aku dulu ya, dimana aku tuh dulu mikirnya, oh gagal tuh ya karena aku nggak bisa, gagal tuh ya karena emang aku nggak pantas, atau ya gagal tuh emang karena aku nggak sepinter dia aja, atau ya emang karena aku bukan sehebat dia aja. No, that's not. Oke, jadi gagal tuh kenapa sih? Gagal tuh karena kamu memang belum bisa teman-teman. Dan belum bisa ini tuh banyak artinya, bisa dari segi waktu, maybe this is not your time gitu, jadi ini bukan waktu kamu. Atau yang kedua memang belum bisa karena memang mungkin kamu belum ngasih effort yang maksimal dan usaha yang maksimal banget yang bisa kamu kasih. Atau memang belum bisa karena banyak banget hal-hal yang belum kamu sadarin, mungkin dari segi finansial atau dari segi mental, dari segi fisik yang memang kamu tuh mungkin belum sadar bahwa ini tuh belum waktunya gitu. Nah dulu aku tuh pengen banget S2 ke luar negeri, tapi aku belum pernah berpikir bahwa kenapa aku nggak bisa gitu ya, kenapa aku nggak lulus pada saat itu ya, namanya juga masih mahasiswa gitu ya, masih anak-anak yang baru lulus S1, dimana aku mikirnya ya aku pintar, aku cukup
enough untuk coba S2 ke luar negeri gitu. Tapi ternyata banyak banget hal yang aku nggak tahu dan banyak banget hal yang aku belum sadar teman-teman. Ternyata ketika mau S2 ke luar negeri itu banyak banget perhitungannya kayak finansial. Even aku beasiswa ya tetap aku harus punya uang dulu gitu, punya pegangan dulu. Padahal aku lagi nggak punya uang gitu ya. Yang kedua adalah fisik dan mental, dimana mungkin dulu ketika aku baru lulus S1 aku masih belum benar-benar mandiri banget gitu. Padahal nanti di luar negeri aku bakal hidup sendiri dan bakal banyak banget ketemu orang lain. Dan hal-hal tersebut tuh nggak aku perhitungkan. Hingga akhirnya ketika aku nggak lulus terus, akhirnya aku sadar, oh ternyata banyak banget ya hal-hal yang udah aku tuh nggak kepikiran gitu. Banyak banget hal-hal yang ternyata aku tuh nggak sadar. Dan ini poin-poin yang harus kalian coba gali lagi di dalam diri kalian, bahwa ya kalau gagal berarti ada aja satu hal atau dua hal yang kamu tuh belum sadar bahwa itu tuh nggak mendukung nanti kesuksesan kamu ke depannya. Misalnya dari diri sendiri ya, kayak dari segi mental, fisik, ataupun finansial, atau misalnya dari sisi luar yang kayak misalnya pergaulan, atau misalnya gaya hidup yang mungkin kalau kamu bakal lanjut ke sana ya mungkin bakal jadi lebih buruk aja gitu kehidupannya dari sekarang gitu. Jadi banyak banget hal yang mungkin kamu belum tahu, tapi aku yakin kamu bakal tahu nanti di akhir cerita ya teman-teman. Keempat, pergi dari lingkungan yang gak support kamu. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena benar-benar teman-teman, lingkungan tuh mempengaruhi hidup kalian. Tapi enggak kok kak, buktinya aku nggak berpengaruh aja tuh sama lingkungan yang toksik ataupun lingkungan yang tidak mendukung. Nah ini karena kalian belum sadar dan kalian belum tahu aja teman-teman. Jadi di psikologi itu ada yang namanya container theory atau teori kontainer, dimana kita itu sebagai manusia akan sesuai dengan container atau sesuai dengan tempat hidup kita. Kalian pernah nggak dengar cerita misalnya ada seekor ular. Ular ini tuh punya probabilitas dimana dia bisa hidup menjadi ukuran yang sangat besar. Ketika dia dimasukkan di dalam kontainer atau kotak yang kecil, dia akan tumbuh ya kayak ukuran kontainernya aja, atau dia akan tumbuh sama kayak tempat yang dia tempatin gitu. Tapi ketika dia hidup di kontainer yang lebih besar atau di tempat yang lebih besar, maka hidup dia, pola hidupnya ataupun ukuran badannya malah akan lebih besar dari kontainer yang sebelumnya. Seperti itu juga manusia teman-teman. Ketika kamu hidup atau tinggal di sebuah kontainer tempat yang memang mungkin toxic, unsupported, atau tidak mendukung pendidikan kamu, tidak mendukung mimpi-mimpi kamu, wajar aja kalau mungkin sebulan 2 bulan kamu bakal berubah tujuannya. Dan mungkin aja selama 1 bulan atau 2 bulan ke depan kalian bakal berubah tujuan dari sebelumnya. Contoh nih, kalian tuh udah nekat banget mau S2 atau mau lanjut S3, tapi kalian hidup di lingkungan pertemanan yang gak mendukung pendidikan. Bahkan mungkin seringkali ngomong kayak gini ke kamu, buat apa kamu S2, bukannya S2 juga belum tentu dapat kerja ya. Itu kan salah satu jenis pernyataan dimana dia nggak support sama mimpi kamu ataupun tujuan hidup kamu yang mau S2. Dan lambat laun 1 atau 2 bulan kamu akan terbiasa dengan percakapan itu, dan akhirnya kamu nggak merasa disupport, dan akhirnya kamu ngerasa bahwa oh ya bener ya, ternyata aku nggak perlu nih S2, aku cukup S1 aja. Dan akhirnya mimpi kamu dan tujuan kamu berubah. That's why itu disebut dengan container theory. Dan ketika kamu ada di tempat ini, ada di kontainer yang memang menurut kamu not supported atau tidak support kamu, pergi teman-teman. Cut off teman-teman yang mungkin memang bikin kamu tuh malah jadi malas belajar, bikin kamu tuh malah jadi nggak support mimpi-mimpi kamu, dan bikin kamu malah jadi kehilangan tujuan hidup kamu. Itu bukan urusan kamu untuk menjadi seseorang yang harus fit in all people gitu. Harus menjadi seseorang yang ya cocok ke semua orang. Enggak, itu enggak kayak gitu. Jadi yang pentingnya kamu pahami adalah kamu harusnya cocok ke diri kamu sendiri. Kamu harusnya cocok ke mimpi kamu. Kamu harusnya cocok ke tujuan kamu, bukan kamu yang harus nyocokin ke orang lain. Itu, oke? Jadi kalau selama ini kamu masih bingung dan masih terdiam karena kamu hidup di dalam satu tempat atau satu lingkungan, satu kelompok yang enggak support kamu dan enggak benar-benar enggak dukung kamu, pergi teman-teman, pergi. Gak ada salahnya kok punya temen yang sedikit, dan gak ada salahnya juga punya small circle. Gak ada salahnya kamu cuma punya teman 1 atau 2 orang, yang penting adalah mendukung kamu. Jangan takut gak punya teman ataupun ditinggalin siapapun cuman karena kamu gak mau kehilangan mereka, tapi kamu kehilangan diri kamu sendiri. Kamu kehilangan mimpi kamu kehilangan cinta ke diri kamu sendiri, which is itu sudah big problem teman-teman, dan yang ini yang harus kamu pahami.
Dan yang terakhir adalah jangan biarkan orang lain menyakitimu. Oke, pernah nggak kalian dengar quotes kayak aku nggak pernah mengizinkan orang lain yang menyakitin aku kecuali dia aku izinkan untuk menyakiti diri aku sendiri. Nah ini aku benar-benar aku terapin banget ketika aku kuliah S2 ataupun S3. Jadi aku kan banyak banget ya teman-teman ketemu orang. Ada beberapa sekelompok orang yang mungkin toxic. Ada beberapa juga sekelompok orang yang mungkin supported. Ada juga beberapa kelompok orang yang mungkin menurut aku ya negative vibes aja seperti itu. Dan nanti juga kalian selama kehidupan kalian bakal banyak banget ketemu sekelompok orang ini. Dan nanti juga kalian selama berproses bakal banyak banget ketemu berbagai macam jenis kelompok orang. Dan ingat, jangan pernah mengizinkan mereka menyakitin kamu. Ini baik dari segi pasangan ataupun segi pertemanan gitu ya teman-teman. Jadi kamu tuh punya kontrol 100% ke diri kamu sendiri. Ketika kamu tahu itu nyakitin, ya pergilah. Ketika kamu tahu itu nggak baik buat kamu, ya tinggalin gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang malah mengontrol diri kamu. Bukan, kamu harus take control untuk diri kamu sendiri. Dulu ketika belum S3 aku tuh bener-bener ngikut banget gitu teman-teman. Jadi teman aku kesini aku ikut, teman aku kesini aku ikut, teman aku ngelakuin ini ya aku ikut. Akhirnya aku ngerasa bahwa aku tuh nggak punya kendali atas diri aku sendiri. Dan ketika mereka ngejauhin aku ya aku sedih gitu. Padahal ya harusnya aku buat apa sedih gitu ya. Karena juga mereka nggak memberikan efek yang positif ke diri aku. Dan akhirnya selama aku berproses dan menjadi orang dewasa, aku ngerti bahwa memang kita harus ada batasan. Kita harus ada batasan kepada orang lain. Dan itu juga yang nantinya membuat kamu bahwa kamu gak akan mengizinkan siapapun akan menyakitin kamu gitu. Dan kamu gak akan pernah mengizinkan orang lain itu tuh malah mengendalikan kamu. No, tetap kamu ya teman-teman. Jadi selama hidup aku di S2 S3 ini, aku benar-benar merasakan versi terbaik aku ketika aku menjadi mahasiswa S3, dimana aku mengontrol diriku sendiri 100%. Apakah aku mau melakukan hal baik ataupun hal buruk, ya itu aku yang bisa ngambil keputusan. Dan tentu saja ketika aku mau mengambil keputusan yang buruk, aku bakal berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali untuk make sure apakah ini benar ya tindakan ini gitu. Dan ketika aku pun mau mengambil hal yang baik atau melakukan hal yang baik, aku juga bakal berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali apakah ini benar-benar ya ada dampak baiknya, apakah aku benar-benar ya akan memberikan hal baik untuk orang lain. Dan itu pikiran itu atau proses belajar dan analisis dalam pikiran kita itu akan tumbuh selama berproses gitu. Jadi jangan lupa lakuin hal-hal tadi biar bisa ngerubah hidup kalian. Jangan lupa kalau kamu butuh materi belajar, klik link di bio ataupun klik link di deskripsi ini, maka kamu akan dapetin materi belajar. See you!